Suatu hari ada WA yang masuk dan kemudian bertanya itu. Pertanyaan ini dari seorang mahasiswa. Dia tanya, Pak, gimana sih caranya kita membangun ya ketertarikan untuk berbisnis? Sementara kita tahu bersama bahwa bisnis itu sesuatu yang penuh dengan kendala, penuh dengan berbagai macam hambatan, dan terutama itu adalah hambatan modal. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan umum yang dihadapi oleh semua orang ketika baru mau mulai berbisnis. Kenapa? Karena keinginan berbisnis itu biasanya ada di dalam diri seseorang. Hanya saja dengan hambatan mental, dengan berbagai macam ketakutan, keraguan yang muncul, maka keinginan tersebut hanya tetap menjadi sebuah keinginan, tidak menjadi apa-apa. Lalu, apa yang butuh kita lakukan agar kemudian saat kita ingin memulai bisnis dan kemudian kita bisa terus mendorong diri kita untuk mewujudkan diri untuk bisa membangun ataupun memulai sebuah bisnis. Maka kita bisa gunakan beberapa hal seperti ini. Yang pertama adalah kita butuh punya dulu impian yang besar di dalam diri kita. Ini berkaitan dengan apa yang ingin kita wujudkan di masa depan. Kehidupan seperti apa yang ingin kita ciptakan buat diri kita di masa depan. Dan yang paling penting adalah kita ingin meninggalkan warisan seperti apa. Atau dengan kata lain, saat kita sudah meninggal, maka orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, anggota komunitas yang kita ikuti, mereka akan ingat kita sebagai apa. Nah, impian besar itu bisa macam-macam dan tidak selalu terpaku pada yang namanya materi. Nah, kadang orang berpikir bahwa, wah, kalau misalnya mau jadi seorang pebisnis itu pasti motivasinya adalah materi. Nggak juga itu, karena ada orang yang ketika dia berbisnis, motivasinya bukan terkait dengan materi yang dia peroleh, tapi terkait dengan apa yang bisa dia lakukan di masa depan, apa yang dia bisa lakukan untuk sekitar. Ada orang yang menjadi seorang pebisnis hanya dikarenakan punya impian besar, yaitu bisa punya panti asuhan yang bisa menampung ratusan anak yatim dan kemudian anak yatimnya bisa sejahtera, terpenuhi semua kebutuhannya melalui bisnis yang dia peroleh. Maka orang ini akhirnya kemudian mendirikan bisnis yang kemudian dari bisnis tersebut dia bisa mendirikan panti asuhan, dia bisa menafkahi para anak yatim yang ada di panti tersebut dan kemudian dia mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang menjadi cita-citanya tersebut, impian besarnya. Ada juga orang yang ketika dia memulai sebuah bisnis itu dimulai dari sebuah impian, yaitu bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Ya, contohnya misalnya mungkin dia melihat bahwa di sekitarnya ada potensi yang itu belum banyak digarap. Banyaknya pengangguran yang ada di sekitar itu membuatnya prihatin sehingga berpikir bahwa apa ya yang bisa saya lakukan yang itu pertama bisa membuat mereka yang menganggur di desa saya, di sekitar saya itu bisa bekerja dan punya penghasilan sehingga ketika mereka bekerja dan punya penghasilan mereka bisa punya kehidupan yang lebih layak, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya, mereka bisa hidup sejahtera, mereka bisa punya pendidikan yang baik, dan pada akhirnya orang-orang di sekitar saya menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan orang ini pun berpikir, apa yang bisa saya manfaatkan dari kondisi yang ada di sekitar saya, yang itu kemudian bisa saya gunakan dan saya hubungkan dengan mereka yang kemudian belum bekerja tadi, sehingga bisa menjadi sebuah hasil yang maksimal. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini. Saya pernah membaca orang yang kemudian dia melihat bahwa lahan yang ada di sekitar desanya itu begitu banyak dan kemudian tidak digunakan oleh masyarakat di sekitar, tidak diolah oleh masyarakat di sekitar. Nah, padahal
lokasi ataupun desanya ini adalah desa yang bisa dibilang apa? Punya potensi besar kalau digarap. Nah, akhirnya dengan melihat permasalahan yang ada, di mana ada lahan yang banyak dan belum tergarap, dan kemudian ada banyak orang yang belum bekerja, maka dia mencetuskanlah sebuah ide, dan disitulah bisnis itu dimulai. Dia memikirkan bagaimana ketika misalnya lahan ini itu ditanami sebuah komoditi. Komoditi yang mungkin bagi masyarakat di sekitar itu sesuatu yang tidak mereka ketahui, punya nilai tinggi. Nah, misalnya dia melakukan riset, dia kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang itu ternyata akhirnya mampu mendatangkan bibit jahe merah. Nah, ketika sudah bisa mendapatkan bibit jahe merah ini, dia kemudian mulai mengedukasi masyarakat di sekitarnya, mengajak mereka untuk menanam jahe merah. Dan ketika hasil jahe merah itu, atau ketika jahe merah tersebut sudah mulai panen, ya dia yang kemudian mengumpulkannya dan memasarkannya kepada produsen ataupun di perusahaan. Maka dengan serta-merta, ide dan gagasan yang dia punya tadi itu sudah sangat membantu banyak orang menyelesaikan berbagai masalah, menyelesaikan mereka yang kemudian susah cari kerja, menyelesaikan masalah lahan yang itu tidak digunakan secara baik. Dan disitulah pintu dia untuk kemudian menjadi entrepreneur hadir. Dari sebuah visi besar bagaimana membantu orang lain yang ada di sekitar. Anda juga bisa misalnya mungkin punya visi bagaimana memiliki kehidupan yang layak. Atau yang banyak orang ceritakan adalah bisa punya uang banyak dan punya waktu yang banyak. Dan itu tentunya adalah sesuatu yang bisa diwujudkan ketika misalnya Anda menjadi seorang pebisnis. Anda membayangkan misalnya kalau Anda lihat ya di sekitar Anda ada retail ya, minimarket yang berwarna merah, biru, putih itu. Nah, Alfamart, ada Indomart. Nah, Anda tahu Alfamart, Indomart itu ada di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia ada itu. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda adalah pemilik dari Alfamart atau Indomart tersebut, di mana Anda punya banyak bisnis yang bisa banyak menghasilkan uang buat Anda, namun Anda kemudian tidak harus berada di tempat Anda berbisnis tersebut. Anda menjaga bisnis Anda tersebut karena bisnis tersebut bisa jalan tanpa harus ada Anda itu. Maka terbayang sudah itu bagaimana kebebasan finansial dan kebebasan waktu yang bisa diperoleh ketika kita memiliki sebuah bisnis ataupun menjadi seorang pebisnis. Nah, itu yang pertama. Jadi yang penting adalah bangunlah impian terlebih dahulu. Karena impian inilah yang akan menjadi penarik kita untuk senantiasa tergerak maju mewujudkan apa yang kita impikan. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita punya impian, yang kita butuh miliki adalah keyakinan yang utuh bahwa kita bisa, kita mampu menjadi seorang entrepreneur. Nah, kadang-kadang yang membuat kita merasa tidak bisa itu adalah lebih banyak disebabkan oleh mitos-mitos yang kita yakini benar, padahal itu tidak selalu benar. Contohnya misalnya seperti ini. Mitos yang menjadi penghambat orang menjadi pebisnis itu adalah ketika dia meyakini bahwa untuk menjadi seorang pebisnis, maka kita butuh modal ratusan juta, miliaran. Nah, ini adalah mitos yang salah. Saya katakan salah, kenapa? Karena ada banyak kok contoh, ada banyak kok di sekitar kita orang yang ketika dia memulai bisnis, justru dia tidak memulai bisnis itu dengan modal ratusan juta, miliaran, puluhan juta. Malah ada yang memulainya dari nol, bahkan dari minus gitu. Nah, kok bisa gitu? Karena modal terpenting dari orang pebisnis itu bukan uang. Uang bisa dicari, uang bisa diperoleh, uang bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Namun yang menjadi modal utama seorang pebisnis itu adalah ide dan kreativitas yang dimiliki serta keteguhan hati untuk menjalankan apa yang sudah dirintisnya. Itu yang paling penting. Nah, mitos lainnya adalah, wah, kalau menjadi pebisnis itu sebaiknya ketika seseorang
sudah cukup umur, artinya sudah cukup dewasa. Nah, ini adalah satu anggapan yang kadang-kadang muncul di dalam pikiran. Padahal sebenarnya kembali lagi saya katakan ini adalah mitos saja itu. Kenapa saya katakan mitos? Karena ada kok orang yang ketika dia menjadi pebisnis bukan ketika dia sudah kerja, sudah berumur di atas 20-an tahun itu. Bahkan ada orang yang telah menjadi pebisnis justru ketika dia masih sekolah gitu, masih SD, masih SMP. Ya, jadi untuk menjadi pebisnis, faktor usia itu adalah sesuatu yang tidak mempengaruhi sebenarnya itu. Bahkan, kalaupun ada orang yang misalnya beranggapan, wah saya terlalu tua itu untuk memulai bisnis, saya sudah terlanjur pensiun dan kemudian sudah rentan seperti ini, kalau mau mulai bisnis kayaknya impossible itu, mustahil itu. Nah, kita butuh ingat ya, cerita tentang Kolonel Sanders, kisah tentang pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, Kolonel Sanders itu adalah pebisnis yang justru ketika dia memulai bisnis bukan ketika dia masih di usia muda. Bukan juga ketika dia masih dalam kondisi prima, tapi ketika dia sudah berusia kurang lebih 60-an tahun itu. Dan there is no problem itu, nggak ada masalah itu. Kita mau mulai bisnis di saat kita usia tua ataupun di usia muda. Karena usia bukanlah faktor penentu berhasilnya bisnis atau tidak. Kemudian, mitos lainnya yang seringkali mengganggu orang untuk berbisnis itu adalah ketika dia meyakini bahwa untuk berbisnis kita butuh pendidikan yang tinggi. Nah, ini juga adalah hal yang keliru itu. Karena apa? Karena tidak selalu itu mereka yang punya pendidikan tinggi bisa kemudian berhasil dalam bisnis. Atau ketika kita mau berbisnis, maka seringkali pendidikan yang kita butuhkan itu bukanlah pendidikan formal yang seperti kita anggap itu. Nah, sebagai contoh begini tuh, banyak di kampus itu mereka yang bergelar sebagai doktor ekonomi, profesor ekonomi, tapi ternyata pun ketika mereka membangun bisnis itu tidak bisa dipastikan jauh akan lebih berhasil dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pendidikan terkait dengan bisnis ataupun pendidikan ekonomi. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang pebisnis yang dibutuhkan adalah hal yang justru jauh banyak berbeda dibandingkan dengan apa yang ada di kampus, apa yang dipelajari di sekolahan. Oke? Nah, jadi mitos-mitos ini seringkali adalah sesuatu yang kemudian mempengaruhi kita dan membuat keyakinan kita menjadi lemah, keyakinan kita menjadi sangat-sangat rapuh, sehingga membuat diri kita menjadi orang yang ikut meragukan kemampuan diri. Apakah bisa kita menjadi seorang pebisnis ataupun tidak. Nah, jadi kita butuh bagaimana menanamkan keyakinan di dalam diri bahwa kita bisa menjadi pebisnis. Lalu apa hal-hal yang butuh kita yakini sehingga keyakinan kita untuk menjadi pebisnis itu betul-betul bisa kuat. Nah, yang pertama adalah kita butuh meyakini bahwa setiap kita, Anda itu adalah pribadi yang dilahirkan sebagai seorang pemenang. Ya, Anda adalah pemenang. Dalam artian apa? Setiap orang yang ketika dia lahir di muka bumi ini, dia harus ingat bahwa sebelum dia dilahirkan, dia adalah seorang pribadi yang untuk bisa terpilih lahir harus bisa mengalahkan kurang lebih 150 juta pesaing. Dan dari persaingan tersebut, dialah yang menjadi pemenang. Maka keyakinan bahwa diri Anda adalah pemenang adalah hal yang harus Anda kuatkan di dalam diri. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan keyakinan kita bahwa kita bisa berbisnis, yaitu adalah keyakinan kita tentang bahwa kita itu sesungguhnya sudah punya seluruh resource, sudah punya seluruh sumber daya, sudah punya segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pebisnis. Apa itu? Ya, apa yang ada dalam diri kita itu? Akal kita, pikiran kita, mental kita, jiwa kita. Itu sudah lebih dari cukup untuk bisa kemudian memulai sebuah bisnis ataupun ketika kita ingin menjadi seorang pebisnis. Nah, kenapa demikian? Karena
siapapun tokoh idola Anda, pebisnis idola Anda, maka satu hal yang pasti adalah mereka itu juga adalah orang yang ketika lahir sama seperti kita itu. Sama seperti apa ya? Sama dalam kondisi telanjang itu. Anda tidak mungkin kan pernah misalnya mungkin mendengarkan bahwa seorang Steve Jobs itu ketika dia lahirkan dia sudah mengenakan sweater tangan panjang hitam yang biasa dia gunakan, atau misalnya Anda mendengar bahwa Mark Zuckerberg itu ketika dia lahir sudah dengan kaos andalannya, kaos oblong berwarna abu-abu. Atau misalnya mungkin Anda ketika mendengar seorang Elon Musk lahir, maka dia sudah lahir itu ketika dia lahir itu dia sudah membawa prototipe mesin roket ataupun misalnya mobil listrik yang kemudian menjadi cikal bakal dari bisnis yang dia jalankan sekarang. Maka itu semua adalah tentunya hal yang mustahil terjadi. Kenapa? Karena kembali lagi saya ingatkan bahwa setiap orang ketika dilahirkan pasti sama-sama telanjang. Sama-sama memulai dari nol, sama-sama memulai dari tidak punya apa-apa. Yang kemudian yang akan membedakan seseorang antara satu dengan yang lainnya adalah terkait dengan bagaimana dia menggunakan semua resource yang sudah ada pada dirinya, bagaimana dia menggunakan akal yang ada itu untuk memikirkan cara, ide, gagasan, dan berinovasi dalam bagaimana menciptakan hal baru ataupun memasarkan apa yang sudah menjadi pilihan bisnisnya. Begitu juga seorang menjadi pebisnis adalah ketika dia bisa menggunakan seluruh mental, seluruh motivasi, seluruh semangat yang ada dalam dirinya untuk diarahkan di dalam bagaimana mewujudkan bisnis yang akan dibangunnya. Jadi itu hal yang kedua yang butuh kita tanamkan di dalam pikiran kita, bahwa sesungguhnya kita itu sudah punya semua resource, semua sumber daya yang kita butuhkan untuk berhasil, termasuk untuk kemudian menjadi seorang pebisnis. Nah, yang ketiga yang butuh kita yakini itu adalah bahwa life is a skill itu. Hidup itu adalah keterampilan. Termasuk bisnis itu juga adalah keterampilan. Tidak ada orang yang ketika dia dilahirkan, dia langsung mahir hebat di dalam berbisnis. Semua orang ketika menjadi seorang pebisnis sama ibaratnya seperti orang yang sedang ataupun bisa naik sepeda. Pasti memulainya dari tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Dan ketika sebelum bisa, maka dia harus menghadapi yang namanya jatuh dari sepeda. Maka demikian juga, orang-orang yang kita lihat sebagai pebisnis ulung, pebisnis hebat, maka sesungguhnya mereka pun adalah orang-orang yang pada awalnya tidak bisa berbisnis. Pada awalnya tidak tahu berbisnis. Yang membuat mereka kemudian menjadi pebisnis hebat itu adalah kemauan mereka untuk belajar, kemauan mereka untuk bekerja keras, kemauan mereka untuk berusaha agar kemudian bisa membangun, menjalankan, dan mengembangkan bisnis. Dan kembali lagi, life is a skill, business is a skill. Bisnis itu keterampilan, dan satu hal yang harus kita ingat terkait dengan keterampilan, bahwa keterampilan itu bisa dipelajari. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda munculkan dulu minat Anda pada sesuatu, kemudian Anda belajar bagaimana melakukannya. Setelah itu, Anda latih terus sampai akhirnya Anda menjadi mahir. Maka ketika Anda mahir, Anda disebut orang yang terampil. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana cara kemudian kita bisa menarik ataupun membuat diri kita tertarik untuk berbisnis? Paling tidak dua hal itu yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah miliki dulu impian besar Anda yang menjadi alasan kuat kenapa Anda mau berbisnis, kenapa Anda butuh menjadi pebisnis, kenapa Anda butuh belajar berbisnis. Dan yang kedua adalah miliki keyakinan kuat bahwa Anda bisa andalai menjadi seorang pebisnis. Perihal tentang nanti bagaimana caranya saya bisa memulai bisnis, dari mana saya bisa mendapatkan modal untuk berbisnis, ini akan kita bahas di video lainnya. Demikian sharing saya pada video kali ini. Semoga sukses. Sampai jumpa.